فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah berada di Jumat awal bulan Sya'ban. Secara bahasa, Sya'ban berasal dari kata syi'ab yang artinya jalan di atas gunung. Makna ini selaras dengan posisi bulan Sya'ban yang menyongsong bulan Ramadan. Hal ini merupakan kiasan bahwa bulan ke-8 dalam kalender Hijriah tersebut merupakan momen tepat untuk menapaki jalan kebaikan secara lebih intensif, mempersiapkan diri menyambut bulan yang paling mulia yaitu Ramadan. Posisi bulan Sya'ban yang terletak di antara Rajab dan Ramadan seringkali kurang mendapat perhatian lebih dibanding dua bulan mulia yang menghimpitnya itu. Pada bulan Rajab, keutamaan seputar puasa dan amalan lainnya kerap kita dengar. Di bulan Rajab pula kita mengenang peristiwa dahsyat yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Bulan Ramadan lebih hebat lagi. Orang-orang seakan-akan menjadi manusia baru, berburu fadilah dan pahala berlipat di bulan suci ini. Tidak demikian dengan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, Nabi menyebut Sya'ban sebagai bulan yang biasa dilupakan umat manusia. Dilupakan bukan berarti terhina. Ia diabaikan manusia karena manusianya sendiri yang kurang menyadari kemuliaan bulan Sya'ban. Bukan akibat bulan Sya'ban itu sendiri tidak mulia. Sikap ini biasanya hanya terjadi di kalangan awam atau orang-orang yang secara rohani belum mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh memberi perhatian lebih pada bulan ini dengan beragam kegiatan ibadah, utamanya pada momen nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan bulan Sya'ban. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bukti dari mulianya bulan Sya'ban bisa kita lihat dari sejumlah peristiwa penting bersejarah di dalamnya. Peristiwa ini bisa dipandang bukan semata sebagai fakta historis, tapi juga bertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian spesial terhadap bulan ini. Pertama, pada bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hadirin ma'asyiral muslimin, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pernyataan Imam Bukhari menjelaskan bahwa Allah bersolawat bermakna dia memuji Nabi. Malaikat bersolawat berarti mereka sedang berdoa, sementara manusia bersolawat selaras dengan pengertian mengharap berkah. Ayat tersebut menjadi bukti kedudukan Rasulullah yang tinggi, kemuliaan dan rahmat dilimpahkan langsung oleh Allah kepada beliau
dan seluruh kaum yang beriman pun diperintahkan untuk mengucapkan sholawat kepadanya. Wajar sekali bila Syekh Abdul Qadir Jilani dalam menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban, di samping bergegas membersihkan diri atau bertobat dari kesalahan-kesalahan yang sudah lewat guna menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Hadirin ma'asyiral muslimin, kedua, bulan Sya'ban merupakan saat diturunkannya kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam kitab Majmu'nya, yaitu Syarah Muhadzab, menjelaskan bahwa Rasulullah menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun selama hidup, dimulai dari tahun kedua Hijriah setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Sya'ban. Puasa merupakan kegiatan penting guna meredam nafsu yang sering menuntut dimanjakan. Melalui puasa, manusia ditempa secara rohani untuk menahan berbagai godaan duniawi. Bahkan untuk hal-hal yang dalam kondisi normal, artinya walaupun dalam keadaan tidak puasa pun, menahan diri dari hal-hal yang halal seperti makan, minum, berhubungan dengan istri menjadi sinyal kuat bahwa sesungguhnya ada yang lebih penting dari kenikmatan dunia yang fana ini, yaitu kenikmatan akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan merupakan bulan paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Artinya Sya'ban merekam sejarah penting diresmikannya kemuliaan Ramadan dengan difardukannya puasa bagi kaum mukminin selama sebulan penuh. Sya'ban menjadi tonggak menyambut bulan suci sebagai anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melipat gandakan pahala segala amal kebaikan di bulan Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin. Kemudian yang ketiga, yaitu bulan Sya'ban juga menjadi sejarah dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam yang sebelumnya adalah Masjidil Aqsa. Peristiwa peralihan kiblat ini ditandai dengan turunnya ayat 144 dalam surat Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu kerap mengenadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kiblat menjadi simbol tauhid karena seluruh umat Islam menghadap pada satu tujuan itu. Beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram juga menegaskan bahwa Allah tak terikat dengan waktu dan tempat. Hal ini ditunjukkan dengan sejarah perubahan ketetapan kiblat yang tidak mutlak dalam satu arah saja. Umat Islam tidak sedang menyembah Ka'bah ataupun Masjidil Aqsa, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan bulan Sya'ban. Meski di tengah kesibukan duniawi yang luar biasa, Al-Fakir mengajak kepada jamaah sekalian untuk menyisihkan waktu untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir dan amal kebaikan, lebih-lebih di bulan mulia yang Sya'ban ini. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah